Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم اجعل العلم حجة لنا لا علينا اللهم ورثنا بهذا العلم خشيتك في الغيب والشهادة وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang masih Allah berikan di malam hari yang berbahagia ini. Kemudahan di dalam bermajlis masih menjadi salah satu rahmatnya yang kita rasakan. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kekuatan, yang kekuatan ini suatu saat setiap kita akan mendapatinya hilang dari kehidupan. Kekuatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat beraktivitas, beramal dan beribadah adalah nikmat yang wajib untuk disyukuri oleh setiap muslim. Terkhusus bagaimana kemudahan di dalam beribadah dan beramal saleh masih menjadi salah satu anugerah yang besar dalam kehidupan kita saat ini. Semoga Allah berikan kita istiqamah menjalankan setiap perintahnya dan meninggalkan setiap larangannya sampai ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada malam yang berbahagia ini pembahasan kita bersifat tematik, tidak melanjutkan sesaat pembahasan kitab membahas tentang salah satu perkara yang berkaitan dengan bekal puasa kita di bulan yang akan datang, bulan Ramadan yang keberadaannya semakin dekat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun ini. Allahumma ballighna Ramadan. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, judul pembahasan kita di malam yang berbahagia ini saya bawakan berbekal dengan amalan hati, berbekal dengan amalan hati di saat berpuasa. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adakah hubungan dan korelasi antara puasa dengan amalan hati? Sejauh mana kebutuhan amalan hati kita dengan ibadah puasa? Sebelum kita membahas lebih dalam mahibati fillah, sebuah hadis yang patut untuk kita renungi bersama dan jadikan hadis ini sebagai riwayat yang selalu terlintas di saat menjalani ibadah puasa. Jadikan hadis ini
selalu hadir di hadapan kita di saat berpuasa. Karena hadis ini apabila dihadirkan oleh seorang muslim di dalam menjalani ibadah puasa, maka diharapkan dia akan berhati-hati di dalam ibadah puasanya. Hadis ini adalah hadis yang singkat, namun dalam kandungan dan pesannya hadis yang masyhur yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang-orang yang berpuasa akan tetapi tidak ada nilai dari puasanya kecuali lapar dan haus. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyaknya orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya melainkan hanya lapar dan haus nilainya. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadirkan selalu hadis ini di hadapan kita di saat menjalani ibadah puasa. Jadikan hadis ini selalu terngiang-ngiang di dalam benak kita di saat berpuasa. Karena hadis ini memberikan sebuah pesan yang menghadirkan kehati-hatian dan kewaspadaan. Karena hadis ini kandungannya adalah tarhib, mengandung ancaman bahwa tidak sedikit manusia yang berpuasa, banyak mereka yang berpuasa. Nabi tidak mengatakan sedikit, banyak orang-orang yang berpuasa namun nilainya hanya lapar dan haus. Apabila hadis ini kita renungi ma'asyiral muslimin, hadis ini berisi ancaman. Dan tujuan Nabi menyampaikan hadis ini agar kita lebih waspada dan lebih berhati-hati, agar jangan sampai kita termasuk orang yang disebutkan dalam hadis ini. Nabi sangat menyayangi umatnya. Nabi ingin umatnya meraih nilai yang terbaik dari ibadah. Oleh karena Nabi menyampaikan ini agar umatnya berhati-hati, jangan sampai mereka berpuasa namun nilainya hanya lapar dan haus. Itulah pesan yang sangat penting. Nabi ingin dengan hadis ini kita berhati-hati. Nabi ingin dengan hadis ini kita berusaha untuk maksimal. Jangan sampai puasa kita masuk di dalam apa yang Nabi sebutkan di hadis ini. Dan tentu orang yang cerdas akan berpikir bagaimana caranya agar kita tidak termasuk orang-orang yang berpuasa dengan nilai lapar dan haus. Orang-orang yang cerdas dia akan berpikir bagaimana dia tidak masuk dalam golongan hadis ini. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, hadis ini secara tidak langsung tanda bahwa Nabi sangat mencintai umatnya. Karena orang yang sangat mencintai saudaranya, maka dia akan memberikan pesan kehati-hatian agar saudaranya selamat. Seperti halnya ketika kita melepaskan seorang yang akan bersafar, kita akan mengatakan kepadanya hati-hati di jalan. Dan wasiat ini menandakan bahwa dia sangat memberikan perhatian besar kepada kita. Dan itu tanda bahwa dia sangat mencintai dan menyayangi kita. Buktinya dia memberikan pesan itu. Bagaimana pesan itu selalu terngiang-ngiang dalam perjalanan, hati-hati. Dan nasihat itu agar kita menjadi orang yang selamat dalam perjalanan. Dan itulah yang Nabi inginkan dari pesan ini.
Nabi ingin kita menjadi orang yang berbahagia dengan puasa, dengan nilai yang diterima, dengan nilai yang terbaik. Maka Nabi ingatkan di hadapan para sahabatnya betapa banyak orang-orang yang berpuasa, namun mereka tidak mendapatkan dari puasa kecuali lapar dan haus. Nabi tidak ingin kita menjadi orang yang merugi di dalam menjalankan ibadah puasa ini. Hadirkan hadis ini di saat puasa yang kita jalani sehingga kita lebih berhati-hati dan lebih waspada. Dan hadis ini juga memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa ada dua kemungkinan puasa yang kita jalani. Kemungkinan yang pertama, ibadah kita diterima, dan kemungkinan yang kedua, ibadah kita tidak diterima. Hadis ini menerangkan secara tidak langsung bahwa ada dua kemungkinan puasa yang kita jalani diterima atau tidak. Kalau hadis ini selalu terlintas dalam benak kita ketika berpuasa, maka saya yakin setiap kita akan lebih berhati-hati, akan lebih waspada. Jangan sampai puasanya bernilai lapar dan haus semata. Tentunya puasa dengan nilai lapar dan haus pasti ada sebabnya. Mengapa puasanya hanya lapar dan haus nilainya? Dan ini pertanda bahwa puasa tidak cukup hanya menahan lapar dan haus. Hadis ini menandakan bahwa seseorang yang berpuasa tidak cukup hanya sebatas menahan lapar dan haus. Karena apabila di saat puasa cukup baginya menahan makan dan minum, maka cukup baginya nilai puasa itu. Tetapi kenyataannya lapar dan haus tidak menjamin seseorang mendapatkan nilai puasa. Maka tuntutan orang yang berpuasa bukan hanya menahan makan dan minum. Karena ada sebagian orang yang beranggapan bahwa berpuasa itu yang penting tidak makan dan tidak minum. Kalaulah itu yang menjadi tujuan puasa, mengapa Nabi SAW mengatakan betapa banyak orang yang berpuasa namun nilainya hanya lapar dan haus? Menandakan bahwa bukan hanya sebatas meninggalkan makan dan minum tuntutan orang yang berpuasa, tetapi ada tuntutan yang lain. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, "Laisa as-siyamu min al-akli wasyarabi, innama as-siyamu min al-lagwi war-rafath." Puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum, akan tetapi dia juga harus meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang keji. Ini disebutkan oleh Nabi SAW agar kita di saat berpuasa bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tetapi juga tuntutannya dia harus meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Dan sangat banyak perkara yang tidak ada manfaatnya, perkara yang sia-sia, tetapi justru itu yang menghiasi kebanyakan orang-orang yang berpuasa dari ibadahnya ketika dia menjalankan ibadah puasa. Perkara yang sia-sia, ahibati fillah, seperti menonton televisi, tinggalkan. Ngabuburit, jalan-jalan ke sana, jalan ke sini, main game, ya, apalagi sampai ngobrol yang membicarakan aib orang lain, ghibah. Ini bukan lagi sia-sia, tetapi jelas maksiatnya. Kalau perkara yang sia-sia saja tuntutan orang berpuasa harus meninggalkannya, apalagi yang jelas maksiatnya. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, bukanlah orang yang berpuasa menahan lapar dan haus saja, meninggalkan makan dan minum saja, tetapi dia harus juga meninggalkan perkara yang sia-sia dan juga perbuatan keji. Taib, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah,
Pembahasan kita di kesempatan kali ini adalah amalan hati yang perlu kita siapkan di saat menjalani ibadah puasa. Dan dari sini kita akan mengetahui apa hubungan dan korelasinya, sejauh mana amalan hati ini sangat kita butuhkan di saat menjalankan ibadah puasa. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara tuntutan seorang yang berpuasa adalah amalan hati. Nabi mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka dia akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini dalil yang pertama. Dalil yang pertama yang menunjukkan bahwa seseorang ketika berpuasa dia butuh mengolah hatinya, iman dan berharap pahala. Ini amalan apa? Amalan hati. Ya. Berpuasa bukan hanya menahan mulut dari makan dan minum, tetapi juga dia harus menahan diri ya dari perkara yang bisa menghancurkan amalan hatinya. Nabi menyebutkan dalam hadis ini, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala. Iman, definisi iman sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, qaulun bil lisan wal amalu bil arkan wa i'tiqadun bil janan. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, al qaulu bil lisan wal amalu bil arkan, dan beramal dengan anggota tubuh, wa i'tiqadun bil janan, dan meyakini dengan hati. Itu iman. Dan itulah yang membedakan antara orang mukmin dengan orang munafik. Ya, orang mukmin apa yang dia lakukan, apa yang dia tampakkan secara zahir, itulah isi hati dia secara batin. Tetapi orang munafik tidak. Orang munafik lawannya, yang dia lakukan secara zahir tidak mewakili isi hatinya, sehingga dia mengerjakan salat, dia mengerjakan puasa, tetapi dia membenci amalan itu. Dia membenci orang-orang yang beriman. Dia mengerjakan itu karena dia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan orang-orang yang beriman. Dia harus bersosialisasi agar tidak dicurigai. Akhirnya dia mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Dia mengerjakan bukan karena isi hatinya, bukan karena dorongan iman. Karena orang munafik, mereka menampakkan secara zahir keimanan, tetapi menyimpan secara batin kekufuran dan kebencian kepada orang mukmin. Tetapi dia harus menampakkan keimanan karena dia tinggal di lingkungan orang-orang yang beriman agar tidak dicurigai. Maka mereka melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Maka iman disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini bahwa tuntutan orang yang berpuasa harus di atas keimanannya murni, karena keimanannya dia mengerjakan puasa Ramadan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengolah apa maksud berpuasa karena iman? Syekh Shalih bin Utsaimin mengatakan ada 3 poin. Seseorang dikatakan berpuasa karena iman, dorongan iman. Yang pertama, dia meyakini kewajiban puasa.
Ramadan. Dia mengimani kewajibannya, hukumnya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia mengimani adanya balasan dan pahala bagi mereka orang yang berpuasa. Yang ketiga, dia mengimani adanya ancaman dan hukuman bagi mereka yang tidak berpuasa. Ketika dia menjalankan puasa didasari dengan 3 hal ini, maka dia telah dikatakan berpuasa di atas keimanan. Dia meyakini kewajibannya, dia meyakini ada balasan dan pahalanya, dia meyakini ada ancaman dan hukumannya bagi yang tidak berpuasa. Dengan itu dikatakan dia berpuasa karena dasar dan dorongan iman. Dan iman adalah amalan hati, menunjukkan bahwa di saat berpuasa dibutuhkan bagi setiap muslim di dalam menjalaninya bagaimana dia mengolah puasa itu terhubung dengan amalan hatinya, dengan keimanannya. Kemudian yang disebutkan Nabi dalam hadis ini, dia beriman dan berharap pahala ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa, man shama ramadhana imanan wahtisaban. Ihtisab, berharap pahala, dan itu amalan hati. Ini menjadi bukti bahwa seseorang yang berpuasa dibutuhkan menjalaninya dengan bekal amalan hati, berharap pahala, raja, dia ikhlas di sana, berharap balasan dari Allah semata, bukan karena maksud yang lain, bukan karena tuntutan yang lain, ya, bukan karena paksaan, bukan karena tekanan dia menjalankan ibadah puasa, bukan karena perintah atasan, ya, bukan karena yang lain puasa saya juga mau nggak mau harus puasa, ya, tetapi dia berpuasa karena berharap pahala dan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berpuasa karena saya ingin mendapatkan ampunan Allah. Ini termasuk di antara berpuasa karena berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, dan di antara balasan dan pahalanya adalah mengharapkan ampunannya. Karena Nabi SAW menyampaikan bahwa di antara hikmah puasa adalah meraih ampunan. Man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena dorongan iman dan berharap pahala dari Allah, maka akan diampuni untuknya dosa-dosanya yang telah lalu. Maka berharap pahala termasuk niatan yang benar, amalan hati di saat dia berpuasa, berharap ampunan Allah lah yang dia dapatkan. Nah, jangan dia berpuasa agar dia bisa mendapatkan makanan gratis di saat berbuka, ya, tetapi murni dia berpuasa karena ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara apa yang Allah siapkan adalah ampunannya. Karena ikhwatal iman, tidak semua orang yang berpuasa mendapatkan ampunan Allah. Tidak semua orang yang berpuasa mendapatkan ampunan Allah. Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadisnya bahwa malaikat Jibril telah datang kepadanya. Laqad atani Jibril faqala raghima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan thumma kharaja falam yughfar lahu. Telah datang kepadaku Jibril dan mengatakan celaka, merugi seseorang
berjumpa dengan Ramadan, namun keluar Ramadan dari kehidupannya, tak berhasil dia mendapatkan ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka aku pun diperintahkan, Jibril mengatakan amin, aku pun mengatakan amin. Lihat bagaimana pengampunan tidak didapatkan oleh seseorang padahal Ramadan datang dalam kehidupannya. Tak menjamin Ramadan yang datang dalam kehidupan seseorang lantas dia mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Benar bahwa Ramadan bulan yang penuh ampunan, tetapi tidak ada kepastian ampunan itu didapatkan oleh seseorang. Itulah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, berpuasalah dengan iman dan berharap pahala agar ampunan engkau dapatkan. Di situ butuh pengolahan, ya. Pengolahan puasa, bagaimana amalan hati berperan di sana. Jangan sampai kita berpuasa tetapi nilainya hanya lapar dan haus, tidak bernilai pengampunan puasa itu. Maka puasa yang bernilai pengampunan manakala amalan hati terhubung dengan puasanya. Ketika berpuasa dengan iman dan berharap pahala, berharap balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini sangat jelas bagaimana korelasi antara amalan hati dengan puasa. Nah, kemudian yang kedua, ahibati fillah, para ulama mengatakan hadirkan rasa syukur ketika Anda bisa berpuasa Ramadan. Hadirkan rasa syukur ketika Ramadan itu datang dalam kehidupan Anda dan Anda dimudahkan Allah untuk bisa berpuasa. Karena ada orang datang puasa dalam kehidupannya, namun karena kondisi tak bisa dia berpuasa. Mungkin sakitnya menghalangi dia untuk tidak bisa berpuasa. Kemauan untuk berpuasa ada, tetapi karena kondisi yang menghalanginya tak bisa dia berpuasa. Banyak orang-orang yang telah meninggal dunia tak lagi bisa berjumpa dengan Ramadan. Kalaulah seandainya mereka memiliki angan-angan, niscaya mereka akan berharap untuk bisa kembali berjumpa dengan Ramadan. Maka hadirkan rasa syukur manakala nanti Ramadan datang, ahibati fillah. Mengapa kita patut menghadirkan rasa syukur? Karena seseorang yang bersyukur di atas nikmat ibadah, maka dia telah berada di puncak ibadah yang paling tinggi, puncak penghambaan diri yang paling tinggi, manakala seseorang bersyukur di atas nikmat ibadah. Saya ulangi, seseorang akan berada pada tingkatan yang paling tinggi di dalam ibadahnya kepada Allah manakala dia bersyukur di atas nikmat ibadah itu sendiri. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Allah berfirman, washkuru lillah, bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, apabila kalian benar-benar beribadah kepadanya. Lihat konteks ayat ini. Allah mengatakan bersyukurlah kepada Allah seandainya kalian benar-benar beribadah kepadanya. Artinya seseorang tidak dikatakan beribadah dengan ibadah yang sesungguhnya sampai di atas ibadah itu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian kepada Allah seandainya kalian hanya kepadanya beribadah. Karena ada orang yang beribadah tetapi dia tidak bersyukur di atas nikmat itu. Dia menganggap ibadah hanya beban. Dia menganggap ibadah itu bukan nikmat. Dia menganggap ibadah itu tekanan. Dia menganggap ibadah itu tak membuatnya bebas leluasa melakukan apa yang dia inginkan sebagaimana hari-hari biasa.
sehingga puasa tidak menjadi sarana untuk bersyukur dalam kehidupannya. Tetapi justru bagi orang-orang yang faham bagaimana mengolah ibadah agar bernilai istimewa, dia akan menghadirkan rasa syukur kepada Allah di saat menjalani ibadah puasa. Oleh karenanya perlu kita hadirkan ahibati fillah. Tidak akan mungkin kita bisa berpuasa kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita camkan. Tidak akan mungkin kita bisa berpuasa tanpa taufik dari Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi laula Allah mahtadaina wala sumna wala sallaina." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Bara bin Azib, Nabi mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan karena Allah, niscaya kita bukanlah orang yang mendapatkan petunjuk darinya. Laulallah mahtadaina. Wallahi, Nabi bersumpah, demi Allah, kalau bukan karena Allah mahtadaina, kita bukan termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Wala sallaina wala sumna, dan kalaulah bukan karena Allah, niscaya kita bukanlah orang yang bisa mengerjakan puasa dan sholat. Itu Nabi sampaikan kepada para sahabatnya agar mereka menyadari mereka bisa sholat, mereka bisa puasa itu karena Allah. Allah yang memberikan taufik kepadanya. Kita mendapati kaum muslimin di siang Ramadan makan, di siang Ramadan minum, di pasar kita dapati ini banyak seperti ini. Sempat kita berjumpa dengan seorang yang di siang hari Ramadan dia makan, dia minum, kita sangka dia orang kafir. Kita tanya, engkau muslim? Muslim. Subhanallah. Kenapa kau tak berpuasa? Berat, kata dia. Saya harus berjualan. Apakah berjual beli menghalangi seorang untuk berpuasa di siang Ramadan? Hanya Allah yang tahu apakah benar itu uzur syar'i ataukah tidak. Apakah benar itu uzur yang sangat berat dia beribadah puasa, ataukah karena sifat malas dan kelalaian. Hanya Allah yang tahu. Tetapi yang jelas itu yang kita dapati, kita menemukan banyak kaum muslimin di siang Ramadan mereka makan minum dengan tanpa rasa malu. Subhanallah. Taufik dari Allah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah. Taufik dari Allah yang membuat kita bisa bermajelis ilmu. Taufik dari Allah yang membuat kita bisa berpuasa. Taufik dari Allah yang membuat kita bisa berjamaah mengerjakan salat, di mana orang banyak tak terpanggil hatinya mereka mengerjakan puasa, mengerjakan salat berjamaah. Satu saf, satu barisan dengan kaum muslimin yang lain mendengarkan qiraah seorang imam. Wallahi banyak kaum muslimin yang tak menjalani penghambaan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan bermaksud kita mentazkiyah dan mensucikan diri kita, menganggap diri kita lebih mulia dibandingkan mereka, tidak akan. Tapi itulah kenyataannya. Banyak kaum muslimin yang belum menjawab dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah memudahkan kita berjalan di atas rel, berjalan di atas jalan yang diridai oleh Allah. Dan semoga ini tanda cinta Allah kepada kita, dan semoga berikan kita istiqamah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hadirkan ketika Ramadan datang dan kita berpuasa di saat Ramadan datang, hadirkan rasa syukur. Demi Allah, rasa syukur ini akan membuat nilai ibadah seseorang berada pada tingkatan dan level yang paling tinggi. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun, kata Allah. Bersyukurlah kepada Allah seandainya kalian benar-benar beribadah kepadanya. Tidak akan sampai seseorang berada pada level yang paling tinggi dalam penghambaan diri, melainkan ketika ibadah yang dia jalani dia bersyukur di atasnya. Dan ketahuilah dengan syukur itulah Allah akan menambahkan nikmat kepadanya. Mengapa kita harus bersyukur? Karena syukur menjadi jalan dan sebab nikmat akan Allah tambahkan, dan Allah telah berjanji dengan ketentuan itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum
la azidannakum. Kalau seandainya kalian bersyukur, aku akan tambahkan untuk kalian. Dan Allah menggunakan di situ taukid, lamut taukid dan nunun taukid, dua penegasan yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya untuk meyakinkan kita bahwa pasti dan akan Allah tambahkan nikmat itu bagi kalian yang bersyukur. La azidannakum. Oleh karena ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, nikmat akan terus bertambah manakala seseorang selalu bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah masuk Isya. Baik, kita dengarkan panggilan azan terlebih dahulu. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha حي
لا إله إلا الله. لا إله إلا الله صلى محمد وعلى محمد كما صليت عليه وبارك على محمد وعلى محمد وبارك دعوة تم صلاة قامت محمد رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. معاشر muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bekal yang kita butuhkan dari amalan hati ketika berpuasa adalah jujur dan tidak berbohong. Di antara amalan hati yang kita butuhkan di saat menjalani ibadah puasa adalah jujur dan tidak berdusta, berbohong. Ikhwan, jujur ini dia bukan hanya amalan lisan, akan tetapi jujur itu juga amalan hati. Karena apabila ucapan lisan tidak sesuai dengan apa isi hatinya, maka tidaklah dia dikatakan orang yang jujur. Manakala ucapan lisannya berseberangan dengan isi hatinya, maka di saat itulah dia menjadi orang yang berdusta. Maka jujur adalah termasuk di antara amalan hati. Dan itu tuntutan ketika berpuasa. Jangan sampai kita menjadi orang yang berdusta. Berdusta adalah ucapan yang terlontar atau perbuatan yang dilakukan namun tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan isi hatinya ketika dia mengucapkan, sehingga dengan itulah dikatakan dia berbohong dan berdusta. Mana yang menjadi bukti dan tanda bahwa ketika berpuasa tak boleh dia berbohong, harus jujur. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dustanya, maka Allah tidak butuh kepada lapar dan hausnya, makan minum yang dia tinggalkan. Allah tidak butuh dengan puasa orang yang seperti itu. Nabi mengatakan, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dustanya, falaysa lillahi haja, maka Allah tidak butuh dengan makan dan minum yang dia tinggalkan dalam puasanya itu. Laisa lillahi haja fi an yada'a ta'ama wa syarabah. Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang dia tinggalkan selama puasa. Ketika dia berpuasa tetapi dusta masih dilakukan olehnya, Allah tidak butuh dengan puasa yang seperti itu. Menunjukkan bahwa tuntutan orang yang berpuasa adalah kejujuran dan menjauhkan kedustaan. Dan sekali lagi, ma'asyar muslimin, kejujuran bahagian dari amalan hati. Karena ketika seseorang mengucapkan
sesuatu yang berlawanan dengan isi hatinya, maka tidak akan dikatakan dia jujur. Maka jujur bagian dari amalan hati. Dan itulah yang membedakan antara nilai puasa orang yang beriman dengan orang munafik. Karena kedustaan adalah ciri khas orang-orang munafik. Idza haddatsa kadzab atau kadzib. Ketika berbicara dia berdusta. Tapi orang mukmin semuanya sejalan dengan isi hatinya. Dan hadis ini menerangkan kepada kita bahwa dusta bisa bersifat ucapan dan bisa bersifat perbuatan. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta. Nabi membedakan antara ucapan dengan amalan, perbuatan. Qaul az-zur wal amal bihi. Karena kedustaan itu tidak mesti dengan ucapan. Kedustaan juga bisa terjadi dengan tanpa ucapan. Ya, kedustaan dengan ucapan sesuatu yang maklum. Kedustaan dengan perbuatan, ya, ketika perbuatannya menipu orang lain, seperti mencurangi timbangan konsumen, pembeli, dia menimbang dan dia mainkan timbangan itu. Dia tidak mengucapkan dusta. Dia tidak berbohong dengan ucapannya, tetapi perbuatannya mengandung kebohongan. Ketika dia membuat laporan keuangan, tangannya bermain, mengganti, menambah, mengurangi laporan yang benar. Seharusnya yang dilaporkan 10.000, dia tulis 20.000. Maka ini juga termasuk diantara bentuk kebohongan dengan sifat perbuatan. Dan apabila itu yang terjadi, maka itulah yang dikatakan puasanya sia-sia. Oleh karenanya Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh kepada puasa yang seperti itu. Laisa lillahi hajah. Ini menunjukkan bahwa di saat berpuasa kita butuh kejujuran sebagai amalan hati yang mengiringi ibadah kita. Jangan sampai kedustaan dan kebohongan yang justru hadir dalam kehidupan kita di saat menjalani ibadah puasa. Maka hindari kebohongan, kedustaan, dan jadikan Ramadan ini sebagai momen untuk merubah karakter kita. Seandainya kita selama ini suka berbohong, maka jadikan Ramadan ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki dan membenahi diri kita. Demi Allah, Ramadan ini melatih kita banyak hal. Dia pesantren kilat, singkat, sesaat, sebentar, tetapi kita dituntut untuk menjadi orang yang jujur, dituntut menjadi orang yang bersyukur, dituntut menjadi seorang yang ikhlas dalam beramal. Karena kalau kita berpuasa tidak berharap pahala dari Allah, tidak ikhlas, maka tidak akan datang dalam bentuk pengampunan puasa yang kita jalankan ini. Karena tuntutan orang yang ingin mendapatkan pengampunan dari Allah, puasanya harus ikhlas. Dan ikhlas amalan hati, imanan wahtisaban. Ihtisab, berharap pahala. Ikhlas berarti berharap pahala, dan ikhlas adalah amalan hati. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bekal yang kita butuhkan dari amalan hati ketika kita menjalani ibadah puasa adalah berlapang dada.
bersabar, mudah memaafkan, tidak menyimpan dendam dan permusuhan, menahan emosi, menahan amarah, terkhusus kepada sesama kaum muslimin. Karena kita wajib mencintai seorang muslim yang lain dan tidak boleh mendengki. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa di saat kita berpuasa kita dituntut untuk berlapang dada, bersabar, dan itu termasuk di antara amalan hati. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Laisa as-siyamu min al-akli wasyarabi, innama as-siyamu min al-lagwi wal-rafathi, fa in sabbaka ahadun aw jahila 'alaika faqul inni sha'imun, inni sha'im, inni sha'im." Kata Nabi SAW, puasa bukan hanya meninggalkan makan dan minum. Laisa as-siyamu min al-akli wasyarabi. Puasa itu bukan hanya meninggalkan, menahan diri dari makan dan minum. Innama as-siyamu min al-lagwi wal-rafath, akan tapi puasa itu di mana dia harus meninggalkan perbuatan yang melalaikan, al-lagwu wal-rafath, dan perbuatan keji. Puasa harus meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Nonton sinetron, ngabuburit, jalan-jalan, ngobrol yang tidak ada manfaatnya, tinggalkan itu. Itu tuntutan. Fa in sabbaka ahad, kalau ada orang yang mencelamu, menghina, mencacimu, katakan saya sedang berpuasa. Itu apa? Tuntutannya pengendalian diri. Jangan terpancing emosi. Sabar, berlapang dada, ini amalan hati. Maka tuntutan orang yang berpuasa di antara amalan hati yang harus dia miliki adalah bersabar. Dan itulah tujuan yang paling besar dari ibadah puasa, bersabar. Oleh karenanya puasa itu adalah sabar intinya. Puasa itu adalah bersabar intinya, ma'asyiral muslimin. Bahkan para ulama mengatakan kesamaan sabar dengan puasa karena keduanya dituntut memiliki kesamaan yang tidak ada perbedaan. Ya, makanya orang yang berpuasa diminta untuk bersabar. Sebagaimana hadis yang kita dengar, dan sabar akan mendatangkan pahala tanpa batas, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala untuk orang yang bersabar tanpa batas. Nabi SAW dengan jelas mengatakan dalam hadis ini, apabila ada orang yang mencelamu, mencacimu, menghinamu, katakan saya sedang berpuasa. Pengendalian diri dituntut untuk bersabar dan berlapang dada harus dimiliki oleh orang yang sedang berpuasa. Jangan terpancing emosi, karena terkadang dalam kehidupan ini kita menghadapi situasi yang membuat kita emosi. Terkadang ketika kita menjalani kehidupan ini, kita menghadapi keadaan, kondisi yang membuat kita terpancing emosinya. Maka di saat berpuasa kita dilatih untuk tidak meladeni orang-orang yang mencaci, yang membuat kita terpancing emosi. Jangan diladeni. Tepis potensi amarah yang muncul dengan mengatakan saya sedang berpuasa, dan itu bukan riya. Karena itu diantara manhaj, metode yang Nabi ajarkan. Ya, pastikan bahwa kondisi berpuasa kita tidak menyimpan dendam. Dan itu amalan hati yang hebat. Ya, sabar itu adalah amalan hati yang hebat. Bahkan anugerah yang sangat besar apabila dia telah memiliki sifat sabar dalam dirinya. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan, "Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa' min as-sabr." Dan tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas
dibandingkan anugerah sabar yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, ikhwatal iman dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa di balik puasa yang kita jalani, pengampunan yang sedang kita harapkan. Di antara yang kita harapkan di balik puasa adalah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita masih menyimpan permusuhan dan dendam, itu menghalangi kita mendapatkan ampunan Allah. Dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis. Dibuka pintu-pintu surga di setiap hari Senin dan Kamis. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi yang mengatakan, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis. Dibukakan pintu-pintu surga yang 8 itu semuanya di setiap hari Senin dan Kamis. Apa efeknya? Apa pengaruhnya kalau pintu surga semuanya dibuka? Apakah ada efeknya? Nabi mengatakan, fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Akan diampuni semua hamba yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun. Rahmat Allah turun dalam bentuk ampunan ketika pintu surga itu dibuka. Pintu surga dibuka, rahmat Allah turun kepada hambanya dalam bentuk pengampunan. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka diampuni hamba-hamba Allah yang tidak mempersekutukannya, kecuali seseorang, dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seseorang antara dia dengan saudaranya ada permusuhan. Fayuqalu, maka dikatakan, anziru hadaini hatta yastaliha. Anziru hadaini hatta yastaliha. Anziru hadaini hatta yastaliha. 3 kali dikatakan, tangguhkan kedua orang ini, tunda 2 orang ini dari mendapatkan ampunan sampai keduanya berdamai. Tangguhkan 2 orang ini dari mendapatkan ampunan sampai keduanya berdamai. Akhirkan dan tunda mendapatkan ampunan 2 orang ini sampai keduanya berdamai. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itulah mengapa tuntutan orang yang berpuasa harus bersabar. Tidak boleh dendam, tidak boleh benci, tidak boleh dengki. Karena keberadaan permusuhan yang kita simpan ini menghalangi ampunan Allah yang datang. Padahal kita ingin mendapatkan ampunan Allah, tetapi kita terpancing emosi, pengendalian diri tidak ada dalam diri kita. Maka benar orang mengatakan puasa itu harus sabar, tidak boleh marah, itu benar. Ya, Nabi yang mengatakan. Maka ini menjadi bekal kita semuanya di saat berpuasa. Amalan hati yang perlu kita miliki adalah sabar. Jadikan bulan Ramadan momen kita untuk berlatih sabar, dan berharap berakhirnya Ramadan kita telah siap menjadi orang yang bersabar menghadapi fitnah dan ujian di luar bulan Ramadan. Nah, kita berharap Ramadan berhasil mencetak diri kita menjadi orang yang bersabar, menjadi orang yang selalu berjuang meraih keikhlasan, berjuang mewujudkan keimanan, berjuang mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berjuang untuk menjadi orang yang tidak berdusta dalam perkataan dan perbuatan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan Ramadan yang datang di tahun ini Ramadan yang penuh dengan keberkahan dalam kehidupan kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sampai di sini ikhwan pertemuan kita di malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah kembali mempertemukan kita setelah Ramadan di majelis ta'lim yang sama. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.